Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Stamorius kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Efran Aka yang akan menyampaikan berita aktual dan menarik tentunya. Berita pagi ini datang dari dunia pendidikan, di mana bantuan sosial pendidikan PIP tahun 2023 mulai disalurkan. Program Indonesia Pintar atau yang biasa disebut PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Melalui program unggulan Presiden Joko Widodo ini, pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan diharapkan dapat menarik peserta didik putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Selaras dengan program kerja Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa PIP 2023 diberikan kepada 20,1 juta peserta didik, yakni sebanyak 17,9 juta peserta didik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2,2 juta peserta didik dari Kementerian Agama. Beliau juga menyatakan penyaluran terjadi dalam 3 tahap dalam tahun ini dan tahap ketiga akan terjadi pada bulan Oktober sampai November 2023. Sri Mulyani berharap agar penyaluran bantuan PIP dapat tepat sasaran kepada peserta didik yang memenuhi syarat penerima bantuan PIP, yaitu berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin atau dengan pertimbangan khusus. Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende atau yang dikenal dengan Smart Negeri Ende termasuk sekolah di mana peserta didiknya memperoleh bantuan PIP 2023 tahap 3. Kepala Smart Negeri Ende Yohanes Devita Sonduli dalam wawancara singkat di ruang kerjanya menyatakan bahwa sebanyak 40 peserta didik telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima PIP tahap 3 tahun ini. Beliau juga menjelaskan bahwa peserta didik yang dipilih telah ditelusuri latar belakang keluarganya oleh wali-wali kelas dan juga dibuktikan dengan berbagai dokumen seperti surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan dan kartu keluarga yang menyatakan bahwa peserta didik tersebut merupakan anak yatim piatu. Beliau berharap bantuan sosial yang diterima tidak disalahgunakan, melainkan dipergunakan untuk membantu meringankan biaya pendidikan peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar sehingga dapat berdampak pada prestasi belajar peserta didik. Kita bersyukur bahwa negara hadir untuk membantu masyarakat atau warga negara Indonesia, terkhusus peserta didik yang masih mengenyam pendidikan di Smart Negeri Ende. Mereka mendapatkan bantuan PIP dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, CQ Limas Katolik, yang langsung diserahkan kepada mereka melalui Bank Mandiri. Dan bantuan ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan proses pendidikan di Smart Negeri Ende, karena mereka yang menerima dana bantuan ini PIP adalah mereka yang memenuhi persyaratan, dan yang paling pertama ialah mereka yang secara ekonomi di bawah rata-rata, artinya tingkat ekonominya menengah ke bawah, dan mereka juga orang-orang pilihan yang juga berprestasi di kelasnya. Karena itu diharapkan dengan bantuan PIP dari pemerintah, mereka tetap semangat melanjutkan pendidikan sampai selesai dan boleh meningkatkan prestasi belajar mereka sampai meraih kesuksesan. Bendahara Smart Negeri Ende, Yosef Prato, juga menegaskan bahwa sekolah hanya menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik penerima PIP karena dana bantuan yang diberikan langsung masuk ke nomor rekening setiap peserta didik. Dalam wawancara singkat bersama Bapak Yosef, beliau mengatakan bahwa proses aktivasi rekening dan pencairan dana PIP sebesar Rp1 juta untuk setiap peserta didik terjadi di Bank Mandiri Ende pada tanggal 20 Oktober 2023 oleh masing-masing peserta didik didampingi oleh Bendahara Smart Negeri Ende dan wali kelas.
Sebanyak 40 peserta didik yang menerima berasal dari kelas 11 yang terdiri dari 7 peserta didik kelas 11 IPS 1, 7 peserta didik kelas 11 IPS 2, 6 peserta didik dari kelas 11 IPA 1, 6 peserta didik dari kelas 11 IPA 2, 7 peserta didik dari kelas 11 Bahasa 1, dan 7 peserta didik kelas 11 Bahasa 2. Sekolah hanya menjadi pengantara untuk urusan PIP yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan peserta didik. Seluruh rekening peserta didik diproses di Jakarta oleh pihak pendidikan menengah, dan hari ini sekolah mendampingi, terutama para wali kelas, mendampingi siswa untuk aktivasi rekening di Bank Mandiri. Dari 40 peserta, seluruhnya menerima bantuan sosial PIP 1 juta rupiah. Bantuan ini digunakan untuk meringankan biaya pendidikan yang terdiri dari beberapa kebutuhan sebagai siswa di sekolah ini. Dusrangga, wali dari anak Lilis Gadi, salah seorang penerima bantuan PIP dari kelas 11 Bahasa 1 Smart Negeri ini, menyampaikan bahwa bantuan PIP ini sangat memberikan dampak positif dan manfaat yang besar kepada orang tua. Karena dengan latar belakang pekerjaan dan ekonomi keluarga yang kurang mampu, bantuan PIP yang diterima anak walinya dapat membantu menjamin anak tetap dapat merasakan pendidikan tanpa terbebani dengan biaya pendidikan. Bapak Dus berharap dengan adanya bantuan ini, Lilis dapat semakin termotivasi untuk semakin giat belajar dan dapat meraih prestasi agar bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai anak dari orang tua yang berkekurangan, PIP ini terasa sangat bermanfaat. Bagaimana sekarang anak kami di kelas 11 Bahasa 1 merasakan bahwa tidak ada lagi masalah kekurangan uang sekolah yang selama ini dikeluhkan, sehingga betul-betul dia konsentrasi untuk belajar, konsentrasi untuk mempersiapkan diri menempuh ujian, sehingga betul-betul termotivasi juga untuk bagaimana dia meneruskan cita-citanya, ya mungkin ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi. Pihak sekolah dan juga orang tua peserta didik mengharapkan agar program Indonesia Pintar ini dapat dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya agar bisa membantu keluarga-keluarga kurang mampu dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka untuk merasakan dunia pendidikan. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Stamor News pagi hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Efran Aka pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.